Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview materi pertemuan keempat UKB dan lanjutan, di mana nama dosennya itu Ibu Profesor Dr. Haji Heni Laini SHMH, tentang bentuk-bentuk tindak pidana. Bentuk tindak pidana kan ada 5. Yang kemarin sudah dibahas, itu ada bentuk 1 dan 2, dan sekarang ada bentuk 3, turut serta. Turut serta itu dalam KUHP tidak memberikan definisi, tetapi MVT memberikan pengertian bahwa orang yang turut serta melakukan ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Nah, syarat-syarat turut serta itu ada 2. Yang pertama ada kerjasama secara sadar. Kerjasama secara sadar di sini harus ditunjukkan pada suatu perbuatan yang berupa kejahatan. Nah, sebagai contoh, A dan B sedang ingin merencanakan kejahatan, namun C tahu gitu, si A dan B itu melakukan kejahatan, lalu si C itu tidak melaporkan. Nah, si C ini termasuk ikut dalam turut serta. Nah, yang kedua ada kerjasama secara fisik. Kerjasama di sini merupakan suatu delik yang ditunjukkan pada suatu akibat, yaitu adanya perbuatan yang berupa kejahatan dan perbuatan tersebut diatur dalam undang-undang. Nah, itu adalah bentuk ketiga yang tentang turut serta. Ada pula bentuk keempat, yaitu penganjur atau with locking. Penganjur itu yaitu orang-orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi penganjur dengan penyuruh hampir sama, yaitu adanya usaha untuk menggerakkan orang lain sebagai pelaku material atau autor materialis. Namun perbedaannya bisa dilihat dalam penganjuran. Sarana yang digunakan itu ada di pasal 55 ayat 1 sub kedua, yaitu diatur secara limitatif atau terbatas. Jadi perbuatan penganjur itu sangat terbatas daripada menyuruh. Yang kedua ada dalam perbujukan. Yang ketiga ada pelaku material atau autor material dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum pidana atau karena melakukan perbuatan dengan sengaja. Dan juga ini ada bentuk yang kelima, bentuk terakhir, yaitu pembantuan. Dia tuh dalam pasal 56 KUHP, yaitu ada 2 bentuk. Yang pertama, pada suatu kejahatan dilakukan dalam hal ini tidak ditentukan bentuknya secara limitatif dalam undang-undang. Sebelum kejahatan dilakukan, dalam hal ini undang-undang memberikan batasan atau limitatif, yaitu berupa memberi kesempatan sarana atau keterangan. Dan dalam pasal 57 ayat 1 dan ayat 2, yaitu maksimum pidana pokok dikurangi sepertiga. Yang kedua, atau apabila kejahatan diancam pidana mati atau seumur hidup, maka maksimum pidananya